اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat iman, sahabat Islam yang dirahmati Allah Azza wa Jal, pada majelis yang ke-30 ini Syekh Al-Hudzaify mengangkat tema tentang bersegera atau bergegas menuju sholat Jumat. Sungguh sholat Jumat merupakan hari raya atau berkumpulnya umat Islam dalam satu pekan, dan hari ini juga merupakan hari yang mulia karena diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada atau tidak dilaksanakan sholat Jumat pada umat-umat terdahulu. Maka hendaknya beliau menyampaikan dalam kitabnya di sini kepada setiap muslim menjaga keagungan yang ada pada hari Jumat itu. Yang pertama, at-tabkiru fi dhahabi li sholatil Jumat. Hendaknya seseorang berangkat atau pergi sholat Jumat itu atau datang ke masjid lebih awal, karena ada keutamaan yang ada di dalamnya. Lalu al-ghuslu wat tanzifu qabla al-Jum'ah. Dan hendaknya juga salah satu adab dalam Jumat itu kita harus mencuci badan kita, mandi, dan membersihkan seluruh kotoran yang ada pada badan kita, memotong kuku, memendekkan kumis, dan seterusnya. Yang ketiga, an yadhhaba ilaiha rajulan. Hendaknya seseorang pergi menuju sholat Jumat itu dengan berjalan kaki. Adapun menggunakan motor, sepeda motor misalnya, atau mobil, itu diperbolehkan, tapi dianjurkan saja. Lalu yang keempat, an yaqra surat al-kahf. Hendaknya kita membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Dimulai dari masuknya hari malam Jumat, hari Kamis malam, ya, artinya malam Jumat itu sudah bisa kita mulai membaca surat Al-Kahfi sampai hari Jumat sore menjelang maghrib. Itu setelah masuk sholat maghrib, maka habislah waktu sholat ataupun membaca surat Al-Kahfi ini. Dan yang kelima, an yataharra sa'atul ijabah. Ya, hendaknya kita mencari-cari ataupun menjaga waktu-waktu mustajab di hari Jumat, sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ada dua waktu istijabah yang sahih yang beliau pilih dalam kitabnya di sini. Beliau menyebutkan yang pertama itu dimulai sejak imam naik ke mimbar sampai selesai sholat. Itu adalah waktu yang pertama. Yang kedua, waktu istijabah atau mustajab pada hari Jumat itu adalah dimulai setelah sholat asar sampai menjelang sholat maghrib. Dan yang keenam, an yukthir minas sholat wassalam ala nabi. Hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW pada sore hari, baik itu kita dalam keadaan duduk, berdiri, sambil istirahat, itu berzikir, memperbanyak bacaan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang disebutkan di sini, man raha fis sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana. Barang siapa yang datang pada sholat Jumat itu lebih awal, maka dia seakan-akan memberikan atau bersedekah atau berkorban badanah, yaitu onta. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Dan barang siapa yang datang di waktu yang kedua, ini seakan-akan memberikan atau berkorban seekor sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba kabshan. Dan yang waktu yang ketiga seakan-akan berkorban domba. Wa man raha fis sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah. Dan yang keempat, di waktu yang keempat, barang siapa yang datang ke sholat masjid, ke sholat Jumat atau datang ke masjid di hari Jumat, di waktu yang keempat ini seakan-akan dia berkorban ataupun
bersedekah dengan 1 ekor ayam saja. Waman raha fis sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah, dan yang waktu yang kelima dia dihitung seakan-akan hanya bersedekah dengan telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikr. Nah, waktu ini kapan dihitungnya? Itu biasanya dimulai dari jam 10:30 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian barat. Nah, lalu kapan terakhir waktu ini selesai? Itu dimulai setelah imam naik ke atas mimbar, maka setelah itu sudah tidak mendapatkan keutamaan, karena di sini orang yang lebih awal datang ke sholat Jumat yang dihitungnya. Adapun seorang yang datang setelah imam berkhutbah, maka dia tetap mendapatkan keutamaan sholat Jumat, tapi tidak mendapatkan keutamaan dalam hadis ini. Sahabat iman, sahabat Islam yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, keutamaan sholat Jumat yang lain adalah man ghassala yawmal jumu'ati wa tasal wa bakkar wa batakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami wa ansata wa istama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khatwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Jadi barang siapa yang mandi pada hari Jumat lalu datang ke masjid lebih awal, wa masya walam, dan dia berjalan kaki dan tidak naik kendaraan, lalu mendekat dengan imam saat imam sedang berkhutbah, mendengarkan dengan seksama, dan dia tidak melakukan lagha, perkataan ataupun hal yang sia-sia, artinya pendengarannya fokus kepada imam, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sana. Setiap langkah yang dia langkahkan itu dihitung sepahala 1 tahun orang yang berpuasa dan sholat lail. Subhanallah, betapa besar pahala ini. Hendaknya kita bersama-sama menjaga pahala yang ada pada hari Jumat ini. Hendaknya kita bergegas datang di waktu lebih awal, mendekat dengan imam, mendengarkan imam dengan baik, dengan seksama, sehingga kita bisa mendapatkan pahala ini. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Amalan yang sedikit namun pahalanya seperti 1 tahun orang berpuasa sunnah tentunya, dan 1 tahun orang qiyamul lail. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan memberikan hidayah kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di channel ini, Ruslan Kandur. Teruslah dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share kepada teman-teman, keluarga, saudara, atau orang lainnya yang Anda cintai. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah yang dibagikan kepada orang lain, dan ad-dallu ala khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti halnya pahala orang yang mengamalkan ilmu itu sendiri. Sekian dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows.